Izin Bapak Ibu, acara mungkin nanti akan kita mulai 14.05 ya, sambil menunggu peserta lain yang untuk hadir supaya lebih ramai nanti. Anda tahu. Mungkin sambil menunggu, kiranya Bapak Ibu yang sudah hadir bisa melakukan presensi terlebih dahulu pada tautan yang tertera di kolom chat dan sudah kami kirimkan juga di grup paguyuban WA. Baik, Bapak Ibu, izin memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman untuk suaraku? Aman suaranya? Oke. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para narasumber yang akan menyampaikan materi pada acara BIMTEK pada hari ini dan juga terkait press conference sampai dengan Februari tahun 2026. Serta seluruh peserta sosialisasi dan ataupun BIMTEK yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita dapat berkumpul di kesempatan ini setelah libur panjang selama 1 minggu lamanya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya membuka acara ini dengan sebuah pantun. Beli sirup sirsak di pasar pagi. Untuk sajian di hari Lebaran. Senang rasanya bertemu di sini, mari kembangkan ilmu dan wawasan. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kegiatan hari ini terdapat 3 agenda. Yang pertama, yakni agenda rutin setiap bulan, yaitu press release APBN. Mohon izin, ya, agenda pertama itu nanti akan ada BIMTEK teknis dan juga refreshment terkait penggunaan supplier tipe 3 yang nanti akan disampaikan atau dipaparkan oleh KR Saroy selaku Javung PTPN di lingkup KPPN Marisa. Kemudian nanti setelah pemaparan akan ada sesi diskusi tanya jawab, mungkin nanti sekitar 3-5 pertanyaan. Kemudian setelah itu akan ada pemaparan data terkini terkait press release APBN sampai dengan Februari tahun 2026 di lingkup KPPN Marisa. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai agenda pertama kita, yakni bimbingan teknis ataupun refreshment terkait penggunaan supplier tipe 3 yang akan disampaikan oleh KR Saroy Kak Usman. Kepada KR Saroy, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, makasih banyak Vi untuk perkenannya untuk bisa bertemu lagi dengan teman-teman Sabter dan semoga abis Lebaran ini ada energi yang cukup untuk menerima materi yang mungkin di antara semua tipe supplier yang nanti kita pelajari di Sakti itu tipe supplier 3 ini yang paling ribet. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Ini saya ngecek dulu insya Allah ini teman-teman yang apa namanya yang vertikal harusnya ada sih. Jadi biar kalau lepas dari sini udah selesai materi ini harapannya kalau misalnya tipe supplier 3-nya masih ada bermasalah bisa diatasi sendiri gitu. Baik, saya izin share untuk slide-nya Bapak dan Ibu ya.
Coba. Udah di sorry. Baik Bapak dan Ibu, step by step-nya adalah ini ya, identifikasi supplier tipe 3, terus selanjutnya ada akurasi data, terus ada BCSR versus BCSU. Ini Bapak dan Ibu yang sering-sering bingung ini BCSR apa, BCSU apa, ini akan kita coba kupas nanti. Terus selanjutnya adalah pendaftaran ADK BCSR sama BCSU, kapan kita akan mendaftarkan BCSR dan kapan kita akan mendaftarkan BCSU. Terus yang selanjutnya adalah data output CSP generator yang tidak terbaca. Jadi nanti kita coba CSP generator apalagi sih gitu kan, kalau teman-teman yang belum pernah menggunakan nanti kita coba bahas. Dan terakhir adalah perkembangan data supplier tipe 3 di tahun 2005 sama 2026 ini. Oke. Next, nah ini untuk kriteria tipe supplier 3 itu adalah pertama wajib memiliki NIP ya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu bingung di Sakti nanti kita pakai tipe supplier apa nih, kan kebanyakan kalau untuk yang banyak orang, banyak penerima itu kita bingung, kadang kita mau pakai tipe 3 atau kita mau pakai tipe 6. Nah nanti kalau untuk tipe supplier 3 dia wajib memiliki NIP, wajib ada ya Bapak dan Ibu ya. Jadi selama dia punya NIP itu wajib didaftarkan di tipe supplier 3. Tapi ada pengecualian, ada satu pengecualian yang baru kebaca kemarin sebenarnya Bapak dan Ibu. Ini adalah tipe pegawai baru, kalau kita bilang ya, tipe pegawai baru yang masih mengawang-awang. Jadi sebenarnya dia tuh ada NIP tapi nggak bisa kita golongkan sebagai apa namanya, ditaruh di tipe supplier 3 gitu. Apa Bapak dan Ibu? Itu adalah P3K paruh waktu. Jadi sampai dengan sekarang P3K paruh waktu itu masih kami golongkan sebagai PPNPN. Jadi kami anggap mereka tidak memiliki NIP. Jadi kalau memang kalau misalnya ada transaksi misalnya Perjadin mau diterimakan langsung ke apa namanya, ke P3K-nya gitu, misalnya lagi ada perjalanan P3K-nya yang paruh waktu, nah itu tuh yang digunakan adalah tipe supplier 6 bukan 3. Nah, kalau P3K yang full itu disamakan dengan PNS ya, ada PNS, PNS Polri, PNS TNI, TNI dan Polri serta P3K. Kalau kita bilang P3K, kita bilangin di sini P3K aja, nggak ada paruh waktu atau full. Kami Nggak anggap yang ada, paruh nggak waktu itu ada PPNPN loh. dan ini adalah P3K. Oke, lanjut. Yang kedua adalah tidak menggunakan nomor rekening yang sama yang telah terdaftar pada tipe supplier 6. Jadi Bapak dan Ibu, secara apa namanya, secara konsep untuk tipe supplier 3 dan tipe supplier 6 tidak diizinkan untuk
menggunakan rekening yang sama. Kenapa? Ya di poin pertama tadi. Karena tipe 6 tidak akan tidak mungkin punya NIP karena dia non pegawai, non PNS gitu, non P3K gitu. Nah, sementara kalau tipe 3 itu wajib ada NIP. Jadi nggak mungkin kalau satu rekening itu diidentifikasi menjadi dua person yang berbeda, yakni person yang memiliki NIP dan tidak. Jadi kalau punya NIP ya udah tipe supplier 3. Kalau misalnya nggak punya NIP baru dilempar ke tipe supplier 6 gitu ya. Atau sebaliknya, punya NIP nggak punya ya udah tipe supplier 6. Apapun namanya lempar di tipe supplier 6 gitu. Nah, di sini ada yang nomor 3 juga Bapak dan Ibu. Secara umum diperoleh berdasarkan data aplikasi belanja pegawai. Artinya untuk tipe supplier 3 ini berbeda dengan tipe supplier 1 dan 2 yang sempat kita bahas pas press conference di periode sebelumnya. Tipe supplier 1 dan 2 ini bisa kita rekam langsung. Bahkan tipe supplier 6 Bapak dan Ibu ya. Itu bisa kita rekam langsung pada saktinya. Nah, kalau tipe supplier 3 ini pegawai karena datanya bergantung otomatis pada data pegawai, makanya input pertamanya adalah aplikasi belanja pegawai. Jadi itu bisa berasal dari gaji web, bisa berasal dari GPP desktop gitu ya. Untuk teman-teman TNI Polri sama P3K itu bisa dua-duanya dari situ tuh untuk ngambil data awal untuk tipe supplier 3. Loh, kalau gitu di Sakti nggak diizinkan di input, nggak diizinkan. Jadi secara umum semuanya harus didaftarkan di aplikasi yang bersangkutan yang berkaitan langsung dengan belanja pegawai gitu. Terus yang keempat, berasal dari data penerima belanja pegawai APBN. Ini lebih dispesifikan lagi kalau di atas tadi belanja pegawai ditekankan lagi. Jadi berasal dari data penerima belanja pegawai APBN. Artinya kalau dia adalah pegawai dan dia menerima dana dari APBN, ya, belanja pegawai ya, belanja pegawai dari APBN, dia akan ditaruh diidentifikasi sebagai tipe supplier 3. Itu Bapak dan Ibu ya. Loh, emang ada data penerima belanja pegawai non APBN gitu untuk yang tipe supplier 3-nya gitu. Cuma nggak ada Bapak dan Ibu ya. Cuma kalau untuk yang kadang-kadang mereka sering mengidentifikasi ya udah ini Pemda, pegawai Pemda gitu ya. Pegawai Pemda ini punya NIP. Kan pegawai Pemda itu punya NIP. Mau diinput nggak di tipe supplier 3? Selama dia tidak menerima belanja pegawai dari APBN, tidak diinput pada tipe supplier 3. Artinya kalau misalnya dia dia punya NIP, dia Pemda dan dia tuh menerimanya cuma untuk belanja perjalanan dinas misalnya, belanja barang gitu. Nah, itu nggak diinput di tipe supplier 3, dia dilempar semua ke tipe supplier 6 gitu. Ya, jadi dia menerima belanja pegawai dari APBN. Jadi kalau secara umum kalau kita lihat gini, eh, pegawai pusat udah jelas pasti tipe supplier 3 gitu kan. Lah, terus kalau misalnya ada yang penerima TPG teman-teman Kemenak nih, penerima TPG yang dari guru agama yang dari pegawai Pemda, itu gimana? Itu bakal pakai tipe supplier 3 apa tipe supplier 6? Pakai tipe supplier 3 Bapak dan Ibu. Lah, kalau gitu inputnya lewat aplikasi belanja pegawai juga ya di GPP web ya. Nanti banyak banget yang kita input dan sementara kalau kadang-kadang mereka nggak terima lagi atau mereka dimutasi gimana? Nah, makanya ada klausul nomor 5. Tidak dapat diinput langsung melalui Sakti, melainkan melalui aplikasi belanja pegawai, ada klausul di bawahnya, atau impor data CSV. Gitu ya. Nah, data CSV ini, jadi kalau kalau tadi di bagian atas kita bilangnya harus lewat aplikasi GPP, entah GPP web atau GPP desktop. Nah, eh, ada jalan yang satu lagi kita bakal pakai import data CSV. Ini jarang-jarang digunakan banget, soalnya eh, apa ya? Potensi untuk salah datanya itu sangat besar ketimbang dengan aplikasi belanja pegawai. Kenapa Pak dan Ibu? Nanti kita coba lihat di aplikasi belanja pegawai itu ada yang mana sih yang menjamin ini nggak bakal terjadi retur misalnya gara-gara belanja pegawai itu gitu, atau diterima gitu. Itu ya. Kita next.
Oke, nah, akurasi data supplier tipe 3 yang pertama adalah nama pegawai. Ingat, nama pegawai menyesuaikan dengan data pada dokumen sumber kepegawaian. Misalnya pencantuman gelar. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu, oh saya sudah selesai S1 nih, udah selesai S1. Terus di dokumen terakhir untuk kepegawaiannya nggak ada ini, nggak ada apa namanya pencantuman gelar. Misalnya namanya Ersa Royka Usman. Saya udah selesai nih, saya udah selesai S2 misalnya nih, Ersa Royka Usman gitu kan, MSI misalnya kan gitu kan. Tapi di dokumen apa namanya penanda kepegawaian saya terakhir tuh nggak ada MSI-nya. Nggak boleh kita taruh Bapak dan Ibu. Nggak boleh kita ubah pada aplikasi belanja pegawainya, nggak boleh kita ubah pada GPP desktop, dan nggak boleh kita ubah juga pada GPP webnya. Gitu. Nggak boleh ya. Jadi tetap harus ada dokumen sumber berupa dokumen penanda kepegawaiannya untuk yang periode terakhir. Bisa KGB, bisa kenaikan pangkat, bisa mutasi juga. Bahkan kalau misalnya sangat-sangat apa namanya disarankan untuk dokumen pencantuman gelar gitu. Ada dokumen pencantuman gelar sendiri kan biasanya ada. Nah, itu yang bisa kita pakai. Terus yang kedua, nama dan nomor rekening. Nah, nama dan nomor rekening ini akan menggunakan input data pada aplikasi gaji web. Ini yang saya bilang tadi. Jadi selama dia berasal dari aplikasi gaji web, insya Allah datanya itu akurat. Makanya sangat-sangat tidak disarankan untuk menggunakan CSP generator yang saya bilang tadi. Kenapa? Karena dia tidak terkoneksi antar sistem ke Sakti gitu. Sementara ini apa namanya terkoneksi ke antar sistem Sakti, dan juga secara berkala diupdate datanya oleh perbankan. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti kita coba lihat nanti di aplikasinya seperti apa. Bapak dan Ibu ketika kita memasukkan, misalnya nih Bapak dan Ibu uh, ganti nomor rekening, terus kita mau tambah nomor rekeningnya di aplikasi gaji webnya. Ketika kita masukin apa namanya di gaji webnya itu kita rekam nomor rekening, dan yang muncul adalah namanya Bapak dan Ibu misalnya, tapi kok beda dengan buku tabungan, maka yang akan digunakan adalah data yang pada gaji web tersebut. Itu dijamin insya Allah tidak akan retur. Lah, kalau gitu yang dokumen sumber kita gimana? Iya, kalau gitu kita bisa kesampingkan dulu karena umumnya sekarang kita akan pakai yang digital. Nah, jadi untuk yang dokumen sumber yang berupa hard copy ini mungkin Bapak dan Ibu bisa komplain ke banknya langsung. Karena bilang aja, yang secara digital by interkoneksi Sakti ini tulisannya segini. Jadi ini akan kami pakai ya, tolong diperbaiki di buku tabungan saya. Itu insya Allah mereka mau. Terus yang kedua, menggunakan input data dari aplikasi banking. Nah, yang nomor dua ini adalah gantinya interkoneksi antara aplikasi gaji web dengan perbankan. Jadi kalau kita mau pakai CSP generator, kita mau taruh nomor rekeningnya di situ ya, itu kita akan menggunakan data dari aplikasi banking. Jadi sebelum kita taruh nama rekeningnya apa, coba kita coba-coba deh apa namanya pakai aplikasi banking, entah misalnya rekeningnya BRI, berarti kita coba aplikasi banking bank lain, misalnya Mandiri. Terus coba ketik masukkan nomor rekening di situ. Kalau di situ muncul nama pemilik rekeningnya apa, nah itulah yang akan kita input di CSP generator ya. Jadi untuk yang gantinya untuk interkoneksi ke perbankan di poin 1 ini adalah menggunakan aplikasi banking ini. Tapi apa namanya dia emang literally manual, jadi kita tetap harus berhati-hati untuk pakai itu. Oke, next. Nah, BCSR versus BCSU. Ini apa sih? Register atau update? Nah, Bapak dan Ibu, istilah BCSR atau BCSU ini sebenarnya sejak tahun 2015, Bapak dan Ibu. Istilah 11 tahun yang lalu ketika SPAN itu diterapkan di KPPN. Waktu itu saya yakin Bapak dan Ibu masih menggunakan aplikasi SAS di situ untuk membentuk ADK BCSR sama BCSR-nya. BCSU itu udah apa namanya udah versi belakang pas kita sakti di 2022. Nah, BCSR ini apa namanya singkatan dari budget commitment supply register. Artinya kalau dulu kalau dulu sebelum masa SPAN itu kita masih database-nya masih ini ya, masih apa namanya terpisah-pisah tiap-tiap KPPN. Nah, kalau sejak SPAN itu jadi satu database, dan itu membutuhkan satu ADK untuk direkam sebagai data general yang sama untuk setiap KPPN-nya. Karena kita sudah pakai data tunggal waktu ya. Itu yang kemudian disebut dengan BCSR ini, budget commitment supaya register gitu. Nah, di situ
ini berisikan data-data supplier siapa yang menerima APBN, siapa yang menerima dana APBN gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, BCSR ini akan terbentuk otomatis ketika Bapak dan Ibu, kalau versi Sakti, ketika Bapak dan Ibu meng-OTP-kan supplier dengan catatan Bapak dan Ibu, supplier tersebut dalam kondisi register bukan ubah. Jadi kan ada dua kondisi umum di supplier di Sakti itu, ada register, ada ubah. BCSR digunakan untuk pembentukan ADK BCSR akan bisa dilakukan untuk data supplier yang sifatnya register. Gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, terus yang register maksudnya gimana sih, bingung lagi register nih. Nah, kalau yang register itu Bapak dan Ibu, register itu artinya kita punya data nomor ya, data nomor rekening yang baru. Jadi kalau yang paling gampang gini nih, ada pegawai baru nih pindah CPNS. Oh iya, mau dibayarkan gajinya ya udah. Ini nomor rekeningnya baru ya, ya baru. Ini berarti kita akan melakukan proses BCSR gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, eh, terus kalau pegawai lama emang nggak bisa BCSR? Bisa. Bapak dan Ibu. Gimana kalau pegawainya ganti rekening, ganti nomor rekening? Artinya patokan BCSR adalah nomor rekening, bukan pegawainya tapi nomor rekening. Kalau nomor rekening baru itu kita harus menggunakan metode BCSR ini agar dia bisa masuk ke SPAN gitu. Nah, lanjut. Untuk BCSU, gimana tuh ya kalau BCSU? Nah, BCSU ini Bapak dan Ibu ya, BCSU ini adalah metode pembentukan ADK untuk mengupdate data selain nomor rekening tipe supplier 3 atau tipe supplier lain di Sakti ya. Nah, contoh misalnya gini, nomor rekeningnya 150 segala bla 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 gitu. Atas nama Elsa Roy. Oh, ternyata salah gitu. Itu ternyata atas nama Alfiandi misalnya kayak gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, untuk mengubah dia dari Elsa Roy ke Alfiandi ya dengan nomor rekening yang sama, kita akan menggunakan metode pembentukan ADK BCSO, Budget Commitment Supplier Update gitu. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Oke, next lagi. Nah, kita lihat yang saya jelaskan tadi. ADK BCSR digunakan jika nomor rekening sama sekali belum pernah didaftarkan di SPAN atau Sakti. Umumnya untuk pegawai baru, misalnya CPNS pindahan Pemda, atau pegawai dengan nomor rekening baru. Oke, lagi-lagi highlightnya adalah nomor rekening. Terus nomor 3, data bersifat baru, sehingga butuh identifikasi lebih detail terhadap kebenaran data. Karena data yang sifatnya baru ini fresh from the oven ya fresh from the oven ceritanya datanya ini. Jadi PPK harus betul-betul, operator PPK dan PPK harus betul-betul mengisi data supplier tersebut dengan data yang sesuai. Jadi nggak boleh ada kesalahan NPWP, nggak sebisa mungkin nggak boleh ada kesalahan nama pemilik rekening, sebisa mungkin nggak boleh ada kesalahan NIP gitu ya. Itu biasanya untuk yang tipe supplier 3. Terus yang nomor 4. Nomor 4, dibentuk melalui aplikasi belanja pegawai dan CSV generator. Ini sama BCSR sama BCSU. BCSR aja ding. Itu kalau untuk penggunaan BCSR dia hanya bisa dibentuk dari aplikasi belanja pegawai dan CSV generator. Kalau BCSU nilai dari generator. Coba kita lihat lagi ya. Ya, jadi Bapak dan Ibu nggak usah bingung kalau misalnya mau BCSR register itu berarti ada nomor rekening baru yang akan masuk. Ya, kalau bingung nomor rekening barunya ada apa enggak di SPAN nih, ya udah kita cek di My Interest gitu ya. Oke, next. Pendaftaran ADK BCSU. Nah, ini untuk ADK BCSU digunakan jika nomor rekening sudah pernah didaftarkan di SPAN atau Sakti. Artinya nggak ada nomor rekening baru Bapak dan Ibu. Sudah ada data nomor rekening tersebut di SPAN atau Sakti. Yang kedua, umumnya untuk perbaikan data. Misalnya pada kasus retur. Itu kan kasus retur kadang-kadang kan nama pemilik rekening salah gitu kan. Misalnya Christina Aguilera ternyata terus di situ Christina Gula-Gula misalnya, itu kan diganti tuh namanya. Nah, kita pakai BCSU untuk itu. Nah, terus yang ketiga, data bersifat lama. Sehingga perbaikan dilakukan berdasarkan data aplikasi gaji atau banking. Itu ya, dua itu ya.
Nah, jadi bisa kita lihat dari aplikasi Gadget to Banking. Nah, terus yang keempat, dibentuk melalui CSV generator. Untuk pembentukan data ADK BCSU itu nggak bisa kita bentuk karena sifatnya tipe supplier 3 ini hanya bisa terbentuk karena interkoneksi. Jadi nggak ada ADK aslinya gitu. Berpengaruh pada pembentukan ADK BCSU ini juga. Jadi ADK BCSU ini nggak bisa dihasilkan lewat interkoneksi, hanya bisa dihasilkan dengan CSV generator. Artinya akan membentuk satu ADK baru. Kalau yang tadi yang versi GPP pindah ke Sakti itu nggak ada fisiknya kita lihat membentuk ADK baru tapi langsung interkoneksi. Kalau ini nggak, dia akan membentuk ADK baru, ADK BCSU yang nanti akan kita upload lewat fitur Sakti di situ. Di upload impor untuk di modul komitmennya. Nah, ini kita lihat permasalahan yang sering timbul untuk CSP generator. Kita beralih ya, dari tadi kan udah kita, CSP generator apa sih? Nah, CSP generator itu gambaran umum untuk membuat satu ADK agar bisa masuk ke Sakti ya, agar bisa masuk ke Sakti tanpa melalui interkoneksi. Gitu. Jadi dia nggak menggunakan aplikasi belanja pegawai, nggak diinput di belanja pegawai, tapi kita menggunakan Excel CSP generator gitu. ADK ini nanti yang bisa menjadi pintu masuk untuk bisa dicatat di Sakti gitu. Nah, kadang kala pas pembuatan output untuk yang CSP generator ini banyak yang tidak terbaca Bapak dan Ibu. Emang bisa? Iya bisa banget gitu Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah output CSP generator itu memiliki nomor rekening yang telah terdaftar pada Sakti. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya nomor rekening Bapak dan Ibu sudah terdaftar di Saktinya Bapak dan Ibu ada di situ di data Saktinya. Ketika Bapak dan Ibu membuat satu data CSP dengan nomor rekening tersebut itu tidak akan bisa diterima karena kenapa di saktinya sudah ada jadi nggak mungkin ditimpa gitu ya gitu kecuali kita menggunakan metode BCSU itu bisa dengan catatan kita akan mengupdate data yang ada kalau misalnya nggak ada data yang diupdate ngapain kita mau bentuk ADK BCSU gitu ya. Terus yang kedua, ADK output CSV mengandung karakter dalam tanda kutip. Solusinya, buka ADK output menggunakan aplikasi Notepad dan hilangkan keseluruhan karakter karakter tanda kutip. Ini nanti yang kita bakal coba sedikit eksperimen nanti ya Bapak dan Ibu ya. Terus karakter yang bersifat mandatori tidak terisi atau terisi tapi tidak sesuai ketentuan. Misalnya NIP kurang dari 18 digit. Caranya gimana? Kita akan menggunakan rumus Bapak dan Ibu akan balik ke masa-masa SMA lagi. Materi TIK untuk Microsoft Excel gimana kita akan menggunakan rumus LEN atau LENG untuk mengetahui banyaknya karakter pada bentukan di CSV tersebut. Terus yang terakhir adalah terdapat spasi enter pada karakter data. Ini kita bisa hilangin pakai rumus clean trim. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Oke, ini pengantarnya. Selanjutnya ada yang namanya update input supplier tipe 3 periode 2025-2026. Nah, untuk ini Bapak dan Ibu, penerapan supplier dominan dan dominan berefek pada kepraktisan pendaftaran supplier tipe 3. Jadi kalau Bapak dan Ibu merasa bahwa ada nomor rekening baru yang belum pernah digunakan ya, belum pernah digunakan di SPAN atau Sakti, biasanya pada CPNS gitu ya. Itu Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu nginput di aplikasi antara misalnya Gaji Web dan selanjutnya diimpor, diinterkoneksikan ke Sakti dan masuk ke Sakti, itu Bapak dan Ibu nggak usah OTP lagi suppliernya. Ya, nggak usah di OTP lagi. Bapak dan Ibu langsung lanjut ke SPM. Jadi kan banyak yang protes. Lah, kemarin harusnya tipe supplier 3 di OTP dulu terus kita SPAN terima baru habis itu baru bisa dimasukkan SPM-nya kalau nggak ditolak. Sekarang nggak Bapak dan Ibu, selama dia belum terdaftar di SPAN, dia akan dianggap sebagai data baru dan itu otomatis akan terdaftar di SPAN. Jadi kita bisa langsung masukin SPM-nya. Oke, Bapak dan Ibu ya. Oke, dan slide terakhir ini adalah slide yang penunjang Bapak dan Ibu untuk format gaji ya. Bapak dan Ibu sering nanya ini kalau misalnya kita tukin formatnya untuk ini gaji dan tukin ya Bapak dan Ibu ya. Kalau misalnya ada tukin atau tukin untuk kita buat
dan kita lupa formanya seperti apa, atau misalnya kita butuh data gajinya, data gaji yang data token yang digunakan untuk pembuatan gaji di aplikasi GPP Desktop itu seperti apa, bisa kita lihat di SID Gaji Satker ini Bapak dan Ibu ya. Nah, sementara untuk CSV generator ini saya masih taruh di apa namanya, drive Google dulu yang saya pakai waktu di Gorontalo. Ini alamannya di bit.ly/aplikasi KPN 050, itu di folder generator CSV gitu Bapak dan Ibu ya. Oke, saya coba untuk close dulu sementara dan Ibu. Nah, ini kita coba langsung ke praktiknya biar lebih aman ya. Jadi kita coba ngecek dulu, dari tadi Mas O itu nyebutinnya aplikasi gaji web. Terus katanya bisa akurat untuk nama rekeningnya dari mana. Nah, ini kita coba lihat Bapak dan Ibu ya. Sini bisa izin share lagi untuk screen-nya. Itu ada di entire screen. Oke. Skip. Kita lihat di sini Bapak dan Ibu ya. Nah, sini Bapak dan Ibu. Ini izin Mas Armanto kalau misalnya lagi hadir atau teman-teman Bawaslu apa namanya Pohuwato, saya izin pinjem user gaji webnya ya. Nah, tipe supplier 3 itu pintu masuknya adalah Bapak dan Ibu dari sini. Dari data pegawai ini. Saya ini ya. Terus kita ambil di sini data pegawai. Ambilnya dari sini. Misalnya kita ambilnya punya Mas Arman dulu ya, Arman. Cari. Nah, di sini Bapak dan Ibu. Input tipe supplier 3 nggak bisa kita langsung ujuk-ujuk ke Sakti, tapi harus lewat aplikasiin dulu. Terus kita masuk ke menu pegawai, kita lihat, kita cari data pegawai mana yang akan kita tambahkan rekeningnya. Ya, di sini kita coba lihat di sini untuk rekening ya, kita masukkan data rekeningnya di sini. Kelihatan nggak tampilan? Kelihatannya oke. Nah, di sini Bapak dan Ibu, nih kita lihat udah banyak nih. Kita coba rekam ya Bapak dan Ibu ya. Kita coba rekam, kita menggunakan nomor rekening saya aja deh. Nah, coba rekam di sini. Jenisnya kita akan ngisi rekening misalnya lainnya. Tergantung Bapak dan Ibu, kalau misalnya gaji ya gaji, token boleh, uang lembur boleh. Bank Span-nya, karena saya mandiri, saya akan cari Bank Mandiri di sini. Nomor rekening ini yang saya bilang tadi, fungsi interkoneksi antara aplikasi gaji web dengan data perbankan gitu ya. Nah, nomor rekeningnya saya coba di sini. Oh, cari dulu ya, ini nggak ada ya. Hadir. Sini. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu, data ini ya yang akan kita gunakan nanti. Jadi pastikan kalau misalnya nih peninggalan zaman Behoula tahun 2022 salah-salah di saktinya, nomor rekening yang Bapak dan Ibu temukan ya berbeda dengan yang di sini, Bapak dan Ibu nanti akan membuat ADK CSV untuk mengupdate data di Sakti ya agar sama dengan data yang di aplikasi gaji web ini. Kalau enggak, kemungkinan dia akan retur, kemungkinan besar dia akan retur. Oke, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Di sini, kalian di sini Ersya Roy K. Usman. Sini. Nggak usah saya setuju, batalin aja gitu ya. Itu ya, ini apa namanya, kalau Bapak dan Ibu malas ngeliat internet banking, terus malas ngeliat apa namanya, nyari-cari buku rekening, udah lihat di sini aja. Di gaji web ini bisa kebaca kok untuk data pegawainya, tinggal dimasukin nomor rekening yang Bapak dan Ibu cari aja. Ini ya punya Mas Arman, saya coba input data saya, ternyata oke, kebaca. Benar datanya di situ.
Ini bisa kita cancel ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Tuh. Itu Bapak dan Ibu untuk mengecek apa namanya nama pemilik rekening apakah udah sesuai atau tidak. Yang pasti karena tipe supplier 3 ini dibuat dari aplikasi awal, aplikasi apa namanya perantara aplikasi supporting seperti Gaji Web ini, maka datanya hanya bergantung pada data Gaji Web ini Bapak dan Ibu. Ya, wajib. Jadi data di sini apa namanya harus diinput dengan data yang data yang benar, dan alhamdulillah gara-gara interkoneksi dengan data perbankan itu, kita enak ketika kita masukin nomor rekeningnya di sini, nama pemilik rekeningnya otomatis akan bisa keisi juga. Gitu Bapak dan Ibu ya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan masuk untuk CSP generator Bapak dan Ibu. Untuk CSP generator ini kalau yang tadi sudah bilang the only one pintu masuk untuk menginput data tipe supplier 3 ke Sakti itu adalah dari aplikasi Gaji Web atau teman-temannya ya, GPP Desktop dan lain-lain. Ada satu alternatif lain yang sebisa mungkin tidak digunakan, tapi kalau misalnya udah terpaksa silakan digunakan, itu adalah CSP Generator. Kenapa Bapak dan Ibu? CSP Generator ini bisa mengunyek-unyek data di tipe supplier 3 itu, apalagi kalau misalnya dia udah menggunakan metode BCSU gitu. Itu bisa mengubah data di Saktinya. Nanti kalau misalnya, jadi istilahnya kalau misalnya di Gaji Web udah kita input seperti ini, di Sakti udah berhasil menerima dari Gaji Web sama nih. Nah, terus kita mengubah, kita mau ubah pakai, atau misalnya ada orang yang iseng mau pakai pakai CSP generator untuk ubah, bisa tinggal dia bikin ADK CSP generator, terus dia di-upload impor ke Sakti, dia bakal menimpa data yang lama, data yang ada kalau dia menggunakan BCSU. Gitu ya Bapak dan Ibu. Oke, nah CSP generator saya akan coba contohkan. Untuk CSP generator sendiri Bapak dan Ibu, itu bukan berada ya, bisa diunduh di alamat tadi bit.ly /aplikasi KPN 050 untuk diunduh data-data yang dibutuhkan di situ. Itu ada banyak di situ Bapak dan Ibu, tinggal dilihat aja. Nah, ini saya bentukannya kalau berhasil kita unduh dan kita ekstrak, bentukannya adalah seperti ini Bapak dan Ibu. Hasil yang tadi itu. Nah, di sini ada format Excel-nya dan ada petunjuknya. Ini ada juknis pembuatan tipe supplier tipe 3 manual, bisa Bapak dan Ibu baca-baca ya. Kita buka aja langsung di sini Bapak dan Ibu. Ya, enak. Terutama ini akan kita lakukan Bapak dan Ibu, kita akan ngecek data-datanya di sini. Nah, ini yang sering kali bikin gagal. Pada saat karena misalnya diisi 6 bukan isi 6 digit. Nah, kayak gitu. Kita taruh di sini dulu, kita sisihkan kayak orang masak, disisihkan dulu. Nah, kita coba bikin CSP tipe 3 generator ya. Untuk ADK-nya sekali lagi Bapak dan Ibu, bisa Bapak dan Ibu ngambil dari bit.ly/aplikasi KPN 050 di folder generator CSP gitu. Ya. Ini sebenarnya untuk yang penggunaan apa namanya tipe penggunaan CSP generator ini dikhususkan untuk satker-satker yang kemungkinan besar ada penerima belanja pegawai tapi tidak harus didaftarkan di aplikasi Gaji Web. Contohnya penerima tunjangan profesi ya, guru agama yang PNS Pemda gitu. Nah, ini coba lihat di sini ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, tampilannya adalah seperti ini pada awalnya. Sini. Nah, kita mau misalnya saya mau masukin data saya deh ke apa namanya? Saya mau masukin data saya ke ini, ke aplikasi, ke Saktinya Bawaslu apa namanya? Bawaslu Papua, atau bisa nggak? Ya nanti kita coba. Nah, caranya gimana? Silakan input, tanya dulu ini tipe supplier berapa yang mau dipakai. Bapak punya ini punya penerima belanja pegawai. Oh iya, ya udah. Kalau gitu kami masukkan ke sini ya. Nah, kita input. Inputnya Bapak dan Ibu, pengisian di sini berdasarkan ini. Oke,
Berdasarkan ini Bapak dan Ibu ya. Ini ada, kita mulai isi kode satkernya. Ini misalnya kita isi 686.190, ini kode satkernya. Bawaslu Pohuwato. Nah, kode anaknya ini kita lihat kode anak. Kode satkernya berapa? Biasanya 00 ya. Terus selanjutnya kode jenisnya. Kode jenisnya di sini ini ada keterangan ada 1 PNS Pusat, 2 personel TNI, 3 personel Polri, hakim dan sebagainya. Nah, karena saya masukinnya karena saya di kategorinya PNS Pusat, saya akan pilih kayak PNS Pusat. Di sini akan saya isi 1 gitu. NIP-nya akan saya masukkan. Gitu. Ya. Terus nama pegawainya akan saya masukkan sesuai dengan data yang ada. NPWP-nya. Kalau untuk NPWP kita isi dengan kode nomor NIK aja. Oke. Untuk nama rekening Bapak dan Ibu, untuk nama rekening di bagian sini pastikan karena kita manual banget bikinnya, kita akan menggunakan aplikasi banking untuk memperoleh data nama pemilik rekening yang benar kayak tadi saya kan itu ada di Ersa Roy K. Usman. Ini nggak ada titik tadi ya, gitu. Terus untuk kode banknya bisa dilihat di sini lagi. Kalau bingung, nah di sini ada. Di sini ada bank-banknya semuanya. Untuk Mandiri, nah ini kodenya. Dari sini dulu. Oke. Terus nama banknya sesuaikan dengan data yang tadi. Bank Mandiri. Nggak usah ditambahin macam-macam, Bank Mandiri aja. Nggak usah tambah Bank Mandiri cabang, nggak usah. Gitu. Nomor rekeningnya. Nah, untuk side banknya, ini adalah kode banknya yang ini ditambah underscore, ditambah nomor rekening. Gitu. Ya. Di ini ya. Oke. Nah, untuk di sini ikut aja IDR ID Indonesia. Kita nggak nempel pakai dolar bayarin di sini ya. Jadi kita ikut kode mata uangnya IDR, kode negara asal banknya ID, nama cabangnya pilih Indonesia aja. Gitu. Oke. Kita akan coba membuat ADK dulu ya. ADK. Proses ini ADK udah muncul. Jadi ketika kita mau membuat CSV generator ini, kita diminta untuk membuat satu folder sendiri ya. ADK di sini. Itu di petunjuknya ada di sini. Di petunjuk yang ini nih ada di sini. Kita akan diminta untuk membuat satu folder ADK, ADK di mana folder ini akan digunakan untuk menampung data dari CSV generator. Di sini kan. Nah, bentukannya seperti ini Bapak dan Ibu, ya. Langkah-langkah di sini yang harus diingat. Jadi di bagian ini kita akan isi dulu ya. Kode satkernya 686.190 ya. Terus tahun, bulan, tanggal. Pakai tahun sekarang aja, bulan sekarang aja, tanggal sekarang aja. Boleh pakai tahun, bulan, dan tanggal yang lain, boleh. Silakan, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting formatnya benar gitu. Yang penting dia tahun, bulan, tanggal. Tahun 4 digit, bulan sama tanggal 2 digit. Ini saya sudah buat ya. Nah, setelah di-rename seperti ini, sesuai dengan petunjuk yang di sini, ada satu sebenarnya petunjuk yang parah yang tidak ditaruh di sini. Jadi kalau kalau dilewatin dia bisa membuat ADK-nya ini nggak bisa kebaca oleh Sakti. Di mana itu Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu coba klik di sini, klik kanan ya. Ya, ADK yang udah kita rename tadi. Terus kita nanti open with Notepad. Nah, nanti di sini kita lihat, jangan sampai di sini ya, jangan sampai di sini itu ada tanda kutip ya. Jangan sampai di sini ada tanda kutip. Biasanya dia kalau misalnya ada beberapa laptop entah
atau mungkin beberapa Excel ya yang entah mungkin Excelnya lagi apa namanya versi yang jadul-jadul, ada juga beberapa yang sekarang entah gara-gara apa gitu kan. Ini sering ada kayak gini tanda kutip ini yang buat ADK yang kita buat nanti tidak akan terbaca di Sakti gitu. Ini Bapak dan Ibu ya. Nah, kita coba dulu di sini. Kita coba lihat pakai tanda kutip ini biarin aja pakai tanda kutip. Terus kita coba upload di Sakti apakah bisa atau tidak gitu ya. Ini kita Ctrl S aja. Terus, nah selanjutnya sesuai dengan petunjuk yang di sini kita akan membuat zipnya, versi zip dari ADKN. Jadi tinggal klik kanan, terus di WinRAR atau WinZip kita bebas mau pilih yang mana. Kalau saya biasa pakai WinRAR, terus add to archive. Oke, add to archive ini kita akan pilih dia di zip, kita rename datanya di sini. Nah, kalau dia benar-benar data rekening baru, ya data rekening baru, kita akan menggunakan metode apa Bapak dan Ibu? Register. Sehingga apa namanya nama filenya akan kita tambahkan SUPPR. Oke, Bapak dan Ibu ya, terus kita oke. Nah, kita sekarang coba apakah dia terbaca atau tidak Bapak dan Ibu. Di sini saya sudah akses Pandu Sakti untuk data kita, apa namanya untuk percobaan kita gitu ya. Coba sekarang di Pandu Saktinya ini masuk di komitmen, terus di upload impor, terus di sini upload data pegawai. Ambil di sini Bapak dan Ibu. Ya, terus kita cari. Nah, kita masukkan ADK yang CSV yang udah kita buat tadi. ADK. Ini ya. Kita lihat. Nah, kita upload ya. Nah, berhasil diupload. Ini kita lihat berhasil diupload. Oke, mari kita coba cek di RUH supplier. Muncul kayak di sini. Oh, ini. Oh, belum keambil datanya di sini. Ini kira-kira udah ada ya. Oh, punya KPPN Gorontalo jadi kalau gitu. KPPN Marisa aku pinjem ya. Izin Bapak dan Ibu, saya coba log out ini, saya coba pakai user KPPN Marisa aja dulu. Empat 4972 A B C Y P. Ini admin nggak sih? Oh, admin. Admin. Bapak dan Ibu kalau ingin mengakses Pandu Sakti untuk latihan-latihan boleh juga. Nanti silakan akses di sini ya, pandusakti.kemenkeu.go.id. Terus untuk format usernya adalah 3 digit pertama kode BA, 2 digit kedua kode eselon 1, 6 digit selanjutnya adalah kode satker, terus 4 kali 0 ya, nolnya diketik 4 kali. Terus untuk yang belakangnya yang paling ujung ini kalau 1 dia untuk admin, 2 untuk operator, 3 untuk PPK, 4 untuk PPSPM, 5 untuk KPA. Oke. Ini kita lihat ya. Ini kalau gitu saya rename dulu Bapak dan Ibu untuk kom ADK-nya saya ganti di sini pakai kode satkernya KPPN Marisa.
Ini habis itu saya rename lagi di sini. Terus saya ambil untuk diarchivekan. Zip. Oke. Ambil di sini Bapak dan Ibu. Adakah? Lah, adakah juga di mati ini ya Allah. Iya punya kabin, badan juga nggak bisa dipakai ini. Ya Allah. Ya, siapa nih kira-kira? Oh iya. Hmm, interestnya. Tapi ada kode satker ini nggak? Apa namanya? Mana? UPP Tilamutah. 21768. Oke. 21768 0002. Izin Pak Anton kalau misalnya hadir, saya pinjam ininya dulu ya, aplikasinya dulu ya untuk Pandesaktinya. Dari tadi Kapten Marisa nggak ada datanya di sini. Nggak bisa diambil, ini saya rename lagi berulang-ulang nih pengalaman. 521768 ya? 521768. Mana ada? Kenapa ini? CQ 8X. Saya kira di sini buka akun. Ah, bisa. Iya. Ada kayaknya bisa kebuang nggak ini? Ini sama ada kayaknya. Oh, upload impor bisa kok. Ada kayaknya yang otomatis. Oke, kita coba upload impor untuk ini Bapak Ibu, kita ambil dulu. Ada kayaknya emang mati. Ini kita coba ambil. Suppliernya ini ya. Lihat sini. Nah, terus supplier pegawainya kita rekam. Titik 3.
ya. Ini stepnya, ini muncul di sini Bapak dan Ibu ya. Ersya Roy Kausman. Sini, pilih. Nah, ditaruh di sini Bapak dan Ibu. Ersya. Nah, ini dia bisa masuk Bapak dan Ibu, tapi di bagian apa namanya? Bagian untuk data banknya, untuk data daerahnya itu ada Indonesianya, ada tanda kutip di situ. Itu nggak boleh. Itu nggak kelihatan di sini ya. Cuma nanti bakal kelihatan pas kita OTP-kan gitu. Jadi saya mau Bapak dan Ibu memastikan kalau pas selesai kita bikin ADK di sini, ya ADK untuk yang kita coba perbaiki lagi. ADK kom ini jangan lupa untuk open with Notepad, ya. Tanda kutipnya dihilangin. Replace. Caranya adalah tinggal di copy, di blok dulu, terus di copy ya, di Ctrl C, terus kita klik Ctrl H, kita paste di yang bagian atas, terus di bawahnya biarin aja terus di replace all. Kalau misalnya sudah, tinggal kita kita simpan lagi aja. Ini masih ada rupanya. Ctrl C H V replace all. Jadi hilang. Ini nggak boleh ada tanda kutip sama sekali Bapak dan Ibu ya. Terus tinggal save. Terus kita bentuk lagi ADK-nya yang lama, kita hapus saja. Nanti tadi kan kita udah lihat berhasil ya, ada datanya. Sekarang coba kita upload lagi dengan data nomor rekening yang sama, tapi di Indonesianya sama awalnya itu nggak ada tanda kutip. Sekarang bisa diterima apa enggak? Kita coba lihat ya. Kan datanya kita menggunakan data nomor rekening yang udah ini ya, sudah ada ya, sudah ada di saktinya itu nomor rekening itu. Nanti kita coba cek apakah dia akan bisa diambil atau tidak. Oke, kita coba. Ini sudah ada nomor rekening ini. Jadi kan kalau BCSR itu berarti dia status datanya di sini register. Nah, ini datanya udah register di sini. Tinggal di OTP aja. Gitu. Oke, nah sekarang coba kita impor yang tadi, yang nomor rekening sama tapi datanya beda di situ, di Indonesia dan bla blanya gitu kan. Kita coba masuk di upload data pegawai, kita ambil lagi ini, upload. Sudah upload ya. Oke, kita coba cek di sini. RUH, terus supplier. Untuk kita tadi kan baru ngimpor, sekarang catat Satker, supplier tipe 3, supplier pegawai. Kita rekam, kita coba cek ada nggak? Sayangnya tidak ada, karena nomor rekening yang saya tadi, itu sudah ada di dalam situ. Lah, kalau gitu gimana caranya kita mengubah biar datanya sesuai? Misalnya namanya jangan Ersaroy ke Osman, namanya Ersaroy aja. Ya udah, kalau gitu kita akan pakai data CSV generator. Kita balik ke CSV generator tadi yang kita buat ya. Biar lebih enak Bapak dan Ibu untuk yang CSV generator ini, jangan ketik di sini tapi silakan diblok dulu ya ini. Terus kita buka file Excel baru. Terus kita paste values aja di sini ya. Biar kebuka semuanya. Nah, di sini baru kita ganti, di sini kita ganti nih. Saya namanya tuh Ersyaroy aja, nggak usah pakai Kak Usman. Oke. Tadi kan kita lihat di sini kan dia ada Kak Usmannya di sini ya. Coba lihat Ersya. Nah, ini Ersyaroy Kak Usman ya di sini ya, ini. Oke. Kita coba lihat. Kita bikin Ersyaroy aja di situ misalnya. Nah, kalau sudah, nanti coba apa namanya kita blok, iya di sini Ctrl C, terus masuk ke CSV generator lagi, terus di paste.
Oke. Intelligence oh, oke. Agak lama ya Bapak dan Ibu ya. Karena CSV generator basicnya Excel, jadi nggak ada yang bisa cepet-cepetinnya gitu. Kita buka lagi. Ah, kita lihat propertiesnya dulu, ini di blok apa enggak nih? Enggak. Ini ada apa ya? Masih attack the ship. Nah, apa gimana yang lebih enak? Kita ubah langsung di sini aja Kak. Kayak Bapak dan Ibu ini mungkin gara-gara apa namanya di sharing lewat apa? Lewat Teams. Jadi kayaknya banyak proteksinya yang dinyalain sama dia gitu. Jadi saya coba ubah di sini aja Ersaroy Kosman jadi Ersaroy. Kalau di prakteknya sebaiknya Bapak dan Ibu membuat datanya dari Excel dulu baru di copy paste ke CSV generator ini. Gitu. Oke. Ini kalau sudah tinggal kita proses adegannya. Hari ini kita sorry ini 521768 ya. Proses aja. Oke. Yes. Hmm. Oke, 0060430 itu deh. Oke. Ini ya Bapak dan Ibu, setelah kita buat kita rename seperti ini, jangan lupa open with notepad dulu untuk menghilangkan ngecek lagi ada tanda kutipnya. Nggak ada tanda kutipnya di sini Bapak dan Ibu ya. Dia bisa kita close. Sini untuk mengubah data selain nomor rekening kita akan menggunakan metode BCSU. Jadi ketika kita membuat archive di sini ya, zip ini SU. Yang akan kita rename di sini datanya menjadi SUPPU. Ya, di sini SUPPU. Nah, ini bentuknya kayak gini Bapak dan Ibu. SUPPU. Di sini Bapak dan Ibu akan lihat status datanya di sini register ya. Tunggu. Kita coba Pandusakti 0220 4 3 A S Q W K. Sini kita lihat Bapak dan Ibu, di tampilan PPK yang biasa digunakan untuk mana itu? Iya,
Hari ini 3 deh. Oke, ini di tampilan PPK-nya di bagian komitmen ADK di sini itu di ADK supplier interkoneksinya yang tadi yang udah kita buat tadi ya, ini 3. Nah, sorry Cosma di sini register. Bapak dan Ibu ya, di sini register. Nah, mau kita ubah ya, kita mau ganti namanya jangan R Saroy Cosma tapi R Saroy aja gitu sesuai dengan data, misalnya data kepegawaiannya berubah gitu kan. Nah, ADK yang udah kita buat tadi di sini ya, form ADK ini kita pakai SUPPU untuk mengupdate. Kita lihat nanti gimana ya Bapak dan Ibu. Upload impor, kita upload data pegawai, cari data yang tadi 521768 yang SUPPU. Kita lihat upload. Nah, kalau SUPPU pas di supplier ini kita nggak perlu ngecek lagi untuk nyatatnya. Supplier address tipe 3 gitu ya. Supplier pegawai langsung cari di sini nomornya. Nggak usah kita catat lewat rekam ini. Rekam ini yakin nggak ada. Rekam ini hanya berfungsi untuk yang BCSR. Kalau BCSU dia nggak akan muncul. Coba cek di sini. Nah pegawainya coba Ersya. Nah ini di sini kita lihat Bapak dan Ibu udah berganti namanya jadi Ersya Roy. Ersya Roy ya di sini. Dan statusnya berubah menjadi ubah di sini. Kenapa? Karena tadi kita upload datanya ya. Datanya itu kita menggunakan SUPPU bukan SUPPR gitu. Lah, kalau gitu di PPK juga berubah. Kita coba cek lagi di PPK-nya kalau gitu ya. Sini kita lihat untuk satker yang tadi ada sendiri dia nih, status datanya ubah gitu. Nah, kita cek di sini mau kita centang nggak bisa karena dia diubah. Jadi kita kan milihnya bukan register tapi diubah di bagian sini. Nah, kalau sudah dicentang tuh baru bisa di OTP. Gitu Bapak dan Ibu ya untuk ubah. Lah, kalau gitu misalnya nih, misalnya ada beberapa kasus kayak gini. Datanya di Sakti itu data yang masuk di Sakti itu adalah data yang salah. Data yang benar adalah punya kita, gitu kan? Nah, gimana caranya sementara apa namanya di Sakti itu udah datanya salah. Jadi kita bakal ngikut data Sakti yang salah dulu. Misalnya misalnya nih, data di Sakti itu namanya Christina Aguilera gitu misalnya si Christina Aguilera di Sakti ya. Ternyata untuk nomor rekening tersebut bukan Christina Aguilera tapi Britney Spears. Sementara dia diikat di Satker yang baru. Gitu ya Bapak dan Ibu ya, diikat di Satker yang baru. Terus itu gimana? Kalau Satker yang baru kan otomatis kan dia harus mendaftarkan. Kalau dia daftarkan nomor rekening tersebut dengan nama Britney akan tertolak karena di Sakti dan Spannya udah nama Christina. Gitu ya. Jadi gimana caranya? Oke, jadi Satker yang baru ini akan membuat satu ADK CSV ya. Satu ADK CSV yang tadi kita udah buat tadi dengan data yang salah. Data si Christina Aguilera. Jadi nama pegawainya itu Christina Aguilera gitu. Kenapa? Semata-mata supaya datanya bisa keangkut ke SPAN. Biar sama nih. Jadi kita ikutin yang salah dulu. Ya, data yang keangkut ke SPAN ini otomatis apa namanya juga mengikat data satkernya. Kalau sudah berhasil data satkernya mengikat data rekening yang salah ini ke satkernya, satkernya udah bisa ganti dia ke BCSU untuk mengubah namanya. Tadi kan udah Christina Aguilera, kita punya Britney. Ya udah kita ikutin sekarang Christina Aguilera. Kita OTP kan, masuklah dia berhasil di Christina Aguilera. Kita bikin yang sekarang yang benar. Britney, kita pakai metode ubah ini gitu. Ubah agar bisa dia diterima lagi di Sakti. Jadi berubah nih di Saktinya bukan Christina Aguilera lagi tapi Britney sesuai dengan data yang apa namanya? Data yang kita buat dari CSV generator tadi. Lah, tapi kan datanya kan ubah. Sementara ini data baru mau kita ikat. Gimana caranya? Caranya adalah kita bakal ngubah status datanya menjadi register. Caranya Bapak dan Ibu masuk ke supplier header yang tadi ya. Satker, supplier address, kita klik 3 di sini, tipe supplier 3 ini ya. Selanjutnya
kita akan mulai merekam, kita akan klik rekam di sini. Maaf. Kita akan klik ubah di sini. Terus di sini ya, di ubah BCSU ini, kita akan centang ganjil 3 kali lah, pokoknya lebih dari 1 kali. Kita centang. Kalau kita centang ubah BCSU kan harusnya dia menjadi ubah. Sementara kita memang udah ubah nih di data yang tadi kan ubah ya. Kita hapus, centang lagi, hapus lagi. Jadi nggak bisa kita biar langsung simpan, nggak harus kayak gitu. Ini entah bugnya, tapi itu yang bikin sering bermasalah, gagal untuk membuat dia jadi register. Terus kita simpan. Nah, di sini udah bisa kita cek supplier pegawainya. Coba cek ya di sini. Refresh dulu deh. Di sini kita coba cek di sini nama pegawai atas nama Ersya ya. Hari. Nah, di sini dia sudah berubah register. Kita cek lagi di sini. Jangan cuma di operator doang, kita cek lagi di apa namanya PPK nyangkut apa enggak. Coba cek. Nah, di sini kita lihat sudah nggak ada yang statusnya ubah, sudah register semua. Sini pun udah berubah dia menjadi register. Di sini kita coba cek di sini ada si Ersya nggak di sini nih. Dua. Nah, ini ada ya, Bapak dan Ibu. Oke. Ini coba bisa dihapus. Ini karena aplikasi pelatihan kita coba bisa dihapus nggak ini, semoga bisa dihapus. Kalau yang di aplikasi Sakti asli dia nggak bisa dihapus, soalnya Pak, itu kan nggak bisa dihapus. Fix datanya nggak bisa dihapus. Gitu Bapak dan Ibu untuk penggunaan CSP generator untuk yang interkoneksi. Tadi saya lihat untuk yang apa namanya mana tadi? Saya sempat tadi ada lihat punya Kemenak Bualemo udah bergabung tadi. Bisa di open mic sebentar ke Kemenak Bualemo. Ini soalnya Kemenak yang bakal sering make nih ceritanya. Gitu. Ini benar kayaknya lagi dia ini aja nih cuma gabung tapi dimatiin kameranya. Ini eh, untuk penggunaan ini, untuk yang penggunaan CSP generator, intinya adalah seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya kita mau memperbaiki, kita mau mendaftarkan data baru, nomor rekening baru, tidak melalui apa namanya gaji web, kita bisa menggunakan CSV generator. Ya, ingat pas dibuat di sini bentukannya, setelah di com ini kita akan membuat file zip dari com ini ya. Dari com ini pertama-tama kita open with dulu untuk membersihkan karakter tanda kutipnya, terus kita simpan, terus abis itu kita apa namanya kita zipkan, kita rename dia menjadi SUPPR di bagian sini. Ini Bapak dan Ibu ya. Jadi di apa namanya SUPPR di sini. Nah, kalau misalnya kita mau mengubah datanya, artinya datanya sudah ada nih. Data yang sudah benar, tapi mungkin NPWP yang salah atau nama pemilik rekeningnya salah, nama pegawainya salah. Nah, itu semua akan kita perbaiki dengan membuat ADK CSP generator juga. Bedanya adalah ADK bentukannya kom ini setelah kita hilangkan eh, apa namanya tanda kutip yang di bagian notepad ini, ya kita akan membuat file zip tapi dia akan kita zip ke SUPPR kayak gini misalnya. Ini kita zipkan dia ke SUPPR. Zip. Oke. Nah, gini ya. SUPPR akan membentuk status registernya menjadi register, SUPPU akan membentuk statusnya menjadi ubah. Nah, kalau misalnya yang tadi kita mengubah NPWP, mengubah nama pemilik rekening, nama pegawai gitu kan, kita akan menggunakan SUPPU terlebih dahulu, terus kita akan menormalkannya menjadi register dengan cara yang tadi, yang terakhir, yang hapus centang tadi yang di bagian sini. Ini Bapak dan Ibu ya.
Ini mungkin kelihatannya ini ya, apa namanya, eh, agak sulit, agak rumit memang untuk materi tipe supplier 3 ketika pelatihan SPAN dulu, Sakti dulu, itu dikasih waktu 1 hari. 1 hari Bapak dan Ibu untuk yang pelatihan belanja pegawai. Ya, 1 hari. Jadi ini kita padatkan menjadi 1 jam lebih dikit ya. Semoga ini bisa apa namanya, sedikit banyak bisa apa namanya, membuka wawasan Bapak dan Ibu bagaimana tipe supplier 3 tersebut dikelola. Jadi di antara supplier yang lain, supplier tipe 3 ini adalah supplier yang paling rumit, yang hanya ada 2 cara untuk membuat datanya masuk di Sakti karena nggak bisa diinput di Sakti langsung. Yang pertama melalui aplikasi Gaji Web, yang kedua melalui CSV generator. Bapak dan Ibu kalau misalnya untuk tipe supplier 3 ini Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan atau misalnya mau membuat tipe supplier 3 ya, eh, karena satu satu dan lain hal ini terutama untuk teman-teman agama nih, silakan datang ke KPPN Marisa aja, kita bisa buat sama-sama, kita belajar lagi. Ini saya kasih selayang pandang aja dikit-dikit, sentil dikit-dikit, semoga bisa ada yang nyangkut dikit-dikit karena minimal bingung daripada nggak bingung sama sekali. Kalau bingung artinya ada yang nyangkut. Kalau nggak bingung biasanya nggak ada yang nyangkut gitu Bapak dan Ibu. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada Mas Alfi. Oke, baik. Luar biasa penyampaian materi yang disampaikan oleh Kak Oi terkait data supplier tipe 3. Memang sesuai tadi penjelasannya kurang lebih 1 jam 15 menit ya terkait data supplier 3 ini terlihat sangat rigid ya, panjang. Tapi sebenarnya pendaftaran supplier 3 itu merupakan pendaftaran supplier yang paling mudah sebenarnya. Karena pertama pendaftaran supplier itu bisa langsung import dari aplikasi gaji untuk rekening gaji dan tukin ataupun menggunakan CSV. Cuman memang untuk CSV itu tadi kelihatannya itu memang ribet dari penyusunan ADK CSV sampai dengan proses import ke Sakti. Seperti itu. Jadi mungkin sedikit merangkum juga khususnya ini mungkin ya terkait P3K paruh waktu, karena ini kan hal yang baru muncul di 2026. Itu tidak termasuk dengan supplier tipe 3, karena untuk P3K paruh waktu ini sebenarnya kan memang belum ada aturan detail ya terkait P3K paruh waktu. Yang ada itu terkait P3K. Nah, untuk P3K paruh waktu ini memang nanti dimasukkan sebagai tipe supplier 6 dengan SPM itu SPM PPNPN. Makanya mungkin terkait terkait HR kemarin, mungkin ada sedikit seliweran antara P3K dan P3K paruh waktu yang TMT-nya baru 1 sampai 2 bulan. Karena untuk P3K kan ada aturan N/12, jadi 2/12 dari penghasilan bulanannya. Sedangkan P3K paruh waktu, karena ini dianggap sebagai PPNPN itu jadi 1 kali penghasilan gitu kan, seperti PPNPN yang lainnya. Itu karena memang perbedaannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin barangkali nanti di kantornya, karena ada beberapa kantor yang memiliki P3K paruh waktu, itu seperti itu. Nah, jadi mungkin izin kegiatan ini, jadi nanti barangkali nanti ada yang kelewat ataupun ada yang tidak sempat hadir, kegiatan ini direkod Bapak Ibu. Dan linknya itu digunakan setiap bulan. Jadi ini misalkan setelah acara ini selesai, nanti bisa bisa login ke MS Team-nya lagi, kemudian di rapat yang terkait press release ini itu nanti akan ada record-nya, seperti itu. Barangkali nanti ada yang kelewat ya. Nah, kemudian ini sebelum materi press release mungkin ada kami buka sesi tanya jawab 1 sampai 2 pertanyaan mungkin. Jadi barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait tipe supplier 3, dipersilahkan. Nah, ini dari Bu Evin ya, dari Main 1 Bualemo. Mohon izin Mas bisa nanti datang langsung, silahkan Bu. Nanti datang langsung ke KPPN Marisa untuk kami dampingi ya proses pendaftaran supplier. Karena ini sudah retur beberapa kali. Ini mungkin supplier untuk yang TPG atau yang lainnya mungkin. Nanti akan tapi TPG di Kemenak ya. Nanti datang saja Bu ke KPPN Marisa, nanti kita dampingi untuk proses pendaftaran supplier, baik supplier tipe 3 ataupun tipe yang lainnya, seperti itu.
Oke. Baik Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Dari 26 yang hadir, sekitar 20 orang ini satker. Ini punya Gunati nanya lagi. Oh iya, di mana? Di chat. Ini izin Kak Oi, ada pertanyaan di kolom chat dari Kemenak Bolemo. Izin Mas, ada penerimaan TPG PAI, sebelumnya masih menggunakan supplier 6. Sekarang pegawai tersebut sudah P3K. Apa tetap menggunakan supplier 6 atau menggunakan supplier 3? Jika menggunakan supplier 3 berarti menggantikan rekening yang bersangkutan. Betul Bu. Sesuai tadi yang disampaikan oleh Kak Oi ya, supplier tipe 3 dan tipe 6 walaupun orangnya sama itu rekeningnya harus berbeda. Jadi misalkan sebelumnya itu menjadi supplier tipe 6, kemudian sekarang alhamdulillah diangkat menjadi P3K ataupun nanti jadi PNS, menjadi supplier tipe 3 itu nanti harus berubah menjadi supplier tipe 3 dan menggunakan rekening yang berbeda seperti itu. Jadi nanti tidak boleh rekeningnya yang sama. Jadi nanti untuk pegawai tersebut agar didaftarkan supplier tipe 3-nya ya, Kak Wai. Ada tambahan, Kak Wai? Yang nomor rekening baru. Menggunakan nomor rekening baru. Seperti itu, Bu Narti. Ada lagi, Bapak Ibu? Jadi mungkin nanti Bapak Ibu satuan kerja yang mungkin saat ini belum ada P3K paruh waktu ya. Barangkali nanti ada kebijakan dari KL atau eselon satunya untuk P3K yang kemarin tidak lolos bisa diangkat P3K paruh waktu nanti itu didaftarkan sebagai tipe supplier 6 di gaji PPNPN. Jadi itu nanti dianggap sebagai PPNPN. Kalau misalkan nanti di SPM-nya mau ditambah klausul di uraian itu tambah P3K paruh waktu silakan. Tapi yang jelas untuk saat ini sampai detik ini karena belum ada aturan lebih lanjut baik kalau tidak salah dari mantan RB-nya pun tidak ada. Jadi untuk P3K paruh waktu itu tipe supplier 6 bukan tipe supplier 3. Karena memang di jenis SPM pun tidak ada jenis SPM P3K paruh waktu. Jadi itu masih dianggap sebagai PPNPN. Seperti itu. Oke. Baik, Bapak Ibu, bila tidak ada pertanyaan terkait tipe supplier 3 ini, kami anggap semuanya sudah paham ya. Jadi barangkali nanti tetap ada yang mau dikonfirmasikan, bisa ditanya langsung. Dan juga mungkin nanti kalau ada terkait yang rigid, datang ke KPPN Marisa silahkan. Nanti didampingi oleh kami, seperti itu. Kemudian mungkin sebelum lanjut ke sesi materi, agar mohon bantuannya untuk dapat mengisi feedback terkait BIMTEK ini ya Bapak Ibu. Nah, linknya sudah kami share di chat dan juga di grup WA. Mohon izin untuk dapat kiranya meluangkan waktu untuk mengirimkan feedback karena baru tiga ya orang yang mengisi. Kemudian juga jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, baru 15 orang yang mengisi. Seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi agenda selanjutnya, yakni terkait press release APBN, kondisi APBN lingkup KPPN Marisa sampai dengan bulan Februari tahun 2026. Untuk kesempatan kali ini, penyampaian press release atau press conference APBN akan disampaikan oleh Bapak Hani selaku Kepala Seksi Bank KPPN Marisa. Kepada Bapak Hani, waktu dan tempat kami persilakan. Siap, terima kasih Mas Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Satuan Kerja Lingkup Wilayah Pembayaran KPPN Marisa yang masih berkenan untuk mengikuti kegiatan kita pada siang hari sampai pada sore hari ini. Karena saya yakin dan saya percaya apa yang kita dapati ini bukan suatu hal yang sia-sia ya. Mulai dari tadi yang disampaikan oleh Kak Oi, itu suatu pembelajaran yang berharga ya bagi kita, terutama Satker dalam pengelolaan APBN, khususnya untuk belanja pegawai ya. Sekarang kita akan masuk pada press conference APBN sampai dengan data sampai dengan 28 Februari 2026. Lanjut maaf. Lanjut aja.
Baik Bapak Ibu sekalian, dapat kita lihat di layar untuk pendapatan dengan 28 Februari 2026 berdasarkan data realisasi terhadap anggaran secara year on year pada periode Februari terjadi penurunan ya sebesar 6,12% pada penerimaan negara bukan pajak. Sekalipun hal ini sebenarnya tidak mengindikasikan bahwa terjadi penurunan karena memang kalau kita lihat dari sisi target pun meningkat dari tahun 2025 itu targetnya 5,1 M, sementara tahun 2026 ini targetnya 5,9 untuk PNBP ya. Nah, sementara dari realisasi pun sendiri dia terjadi kenaikan tahun lalu 2,5, tahun ini 2,6 sampai dengan Februari 2026. Mengapa kita sampaikan dia turun? Karena kita membandingkan antara persentase tahun anggaran yang lalu sebesar 49 antara realisasi berbanding dengan pagu. Sementara tahun ini sampai dengan Februari dia mencapai 46% dari pagu, sehingga kita sampaikan bahwa terjadi penurunan. Penurunan ini sebenarnya dikoreksi ya. Sebesar 3% ya dia minusnya. Selanjutnya untuk untuk belanja, nilai realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan Februari tahun 2026 mengalami kenaikan untuk belanja pemerintah sebesar 10%. Sementara untuk TKD sendiri sebesar 15,79% jika dibandingkan pada periode yang sama. Jangan malam-malam kemarin kita di jalan banyak. Jam 10 malam dia suruh ini. Kita bilang kita nyampe jam 10 malam. Mau di jalan lah. Udah pada ingat kita ke. Oke, lanjut mau. Maaf ya, unmute. Baik Bapak Ibu, untuk tren realisasi belanja pegawai terjadi kenaikan ya untuk dibandingkan dengan sampai dengan bulan Februari tahun 2025, di mana tahun lalu itu baru mencapai 11,34%, sementara tahun ini untuk belanja pegawai sendiri mencapai 12,30%. Nah, untuk belanja barang sendiri terjadi juga kenaikan ya, di mana tahun lalu itu di bulan Februari 2025 baru mencapai 8,15%, sementara di bulan Februari 2026 itu sudah mencapai 10,23%. Nah, selanjutnya untuk belanja modal terjadi penurunan, di mana untuk tahun lalu Februari 2025 itu sudah mencapai 3,08%, namun tahun Februari tahun 2026 ini baru mencapai 2,17%. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah menerima surat S89 ya terkait dengan langkah-langkah strategis. Jadi kami memohon kiranya segera dilakukan tindak lanjut ya terhadap langkah-langkah strategis, sehingga penyerapan belanja APBN bisa diakselerasi dengan secara terukur, sehingga kita tidak perlu menunggu sampai dengan akhir tahun baru realisasi tinggi. Nah, kalau bisa dari triwulan 1 ini kan triwulan 1 ini sudah mau berakhir ya, tinggal 1 hari kerja lah dengan besok. Jadi kita kejar lagi di triwulan 2. Kalau triwulan 1 sudah baik, triwulan 2 kita upayakan lebih baik lagi.
Nah, selanjutnya untuk deviasi belanja pegawai, kami mohon perhatiannya dari Bapak Ibu sekalian untuk RPD belanja pegawai memang masih rendah ya, karena belanja pegawai itu dia rutin ya Bapak Ibu. Jadi bisa dibagi 12 lah, bagi 14 lah kalau bisa ya, di bulan-bulan tertentu itu kita naikkan ya. Misalnya untuk bulan Maret ada THR, bulan Juni kalau misalnya sesuai dengan jadwal ada gaji 13 gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk deviasi sendiri untuk belanja pegawai itu dia mencapai 0,36%. Jadi ini cukup rendah ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa dikatakan ini cukup baik. Nah, sementara untuk belanja barang ini memang menjadi suatu PR ya, PR kita bersama. Bagaimana rekan-rekan Satker, para PPK ya khususnya, juga operator PPK ya, bahkan keterkaitannya dengan perencanaan yang ada di Satker, supaya Bapak Ibu sekalian disiplin dalam mengeksekusi rencana penarikan dana yang telah dibuat. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah menyusun rencana kegiatan, saya rasa kita semua ketika kita baru memulai suatu tahun anggaran, kita punya rencana jangka panjang untuk rencana 1 tahunan, ada rencana kita break out lagi ke rencana triwulanan. Nah, dari rencana triwulanan itu kita break out lagi ke rencana bulanan. Nah, namanya rencana memang pasti ada perubahan Bapak Ibu. Tidak namanya rencana tidak harus sama persis, tetapi minimal jika dia menyimpang sedikit, itu jangan menyimpang banyak, jangan putar balik ya, atau jangan bablas. Kalau bisa ya direm-rem lah. Kalau memang misalnya, oh saya rencana penarikan dana halaman 3 DIPA saya batasnya segini 10, sekarang sudah di 8 atau 9, berarti itu sudah ada tanda awas. Jangan sampai kelewat, ya Bapak Ibu ya. Kalaupun bisa minimal dia lewatnya itu atau kurangnya itu 5% ya, jangan lebih dari 5%. Ini mohon menjadi perhatian karena 13% ya untuk deviasi belanja barang. Sementara belanja modal, ini juga sangat berat memang. Ini deviasinya ini mencapai 100%. Kalau kami lihat dari datanya, 100% itu terjadi karena ada realisasi belanja namun tidak direncanakan. Seperti itu Bapak Ibu. Saya tidak ingin menyebut nama satkernya, tapi kami mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian, para pemangku kepentingan, Bapak Ibu yang tahu apa yang akan Bapak Ibu lakukan di satker, kapan waktunya, nilainya berapa. Jadi minta tolong silahkan dieksekusi sesuai dengan rencana yang ada. Kalau memang misalnya rencananya bergeser, harusnya dilaksanakan di triwulan 1, terus ternyata ada bla 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 gitu. Nah, apakah kami bisa menundanya? Silakan, yang tahu kan Satker, tapi sebisa mungkin dilakukan kegiatan penggantian, misalnya berarti yang dana yang harusnya saya pakai di triwulan 2 kalau bisa saya tarik lagi di bulan lebih awal lagi, sehingga deviasinya tidak tinggi ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Bapak. Nah, kami sangat mengapresiasi ya Bapak Ibu ya dengan satker dengan realisasi tertinggi. Terima kasih untuk kerja kerasnya Bapak Ibu sehingga realisasi baik belanja pegawai, belanja barang maupun belanja modal ini, kalau tidak salah kan triwulan 1 itu 20% ya Bapak Ibu ya, deviasi tertimbangnya ya, realisasinya kan. Nah ini sudah baik ya, nah mohon dipertahankan, kalau bisa di triwulan 2 juga nanti lebih ditingkatkan. Next. Nah untuk nilai IKPA KPPN mencapai 73,18. Kami juga sangat mengapresiasi ya Bapak Ibu ya, terima kasih.
memang nilai 73 ini kalau kita bilang kok enggak 100. Nah, dia belum bisa 100 karena nilai capaian outputnya belum bisa gitu ya kira-kira Mas Alfi ya. Nah, sehingga kalau dia sudah bisa Pak maksimal itu 98 ya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk kerjasamanya sih. Mari kita jaga sama-sama ya Bapak Ibu ya. Nilai IKPA Satker bagus, nilai IKPA KPPN juga bagus ya. Next. Sekarang kita bahas untuk kinerja transfers ke daerah. Untuk realisasi transfers ke daerah, Pagu yang ada sampai dengan 28 Februari 2026 itu sebesar 1,2 triliun. Nah, untuk realisasi sendiri baru mencapai 271 miliar. Nah, untuk realisasi sendiri Bapak Ibu dapat lihat di sini untuk DBH baru mencapai 401 juta, sementara untuk DAU ini DAU blok grant ya, DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang dibagikan ke yang yang dibayarkan kepada Pemda Pohuwatu maupun Pemda Bolemo baru mencapai 224 miliar dan ini sudah on the track kalau DAU karena dia setiap bulan rutin diberikan. Jadi untuk DAU blok grant ini dia rutin ya dibayarkan kepada Pemda untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemda. Nah, selanjutnya untuk dak fisik belum ada realisasi karena memang sampai hari ini kita belum menerima juknis terkait penyaluran dak fisik. Sementara untuk dak non fisik baru mencapai 45,9 M. Nah, perlu kita ketahui dak non fisik ini dia terdiri dari belanja untuk tunjangan profesi ya. Nah, sebagian besar itu untuk belanja tunjangan profesi guru-guru ASN daerah. Jadi sedikit perubahan untuk tahun 2025 itu biasanya dibayarkan setiap triwulan untuk TPG ASN daerah. Namun untuk tahun 2026 ini sudah mulai dibayarkan per bulan ya. Jadi ketika guru-guru itu sudah memenuhi ketentuan, kalau saya tidak salah 24 jam ya, 24 jam dalam sebulan itu, jadi mereka sudah bisa terpenuhi untuk pembayaran TPG-nya. Jadi nanti dari Diknas membuat SK TPG, nanti akan naik ke Kemendikdasmen, dari Kemendikdasmen akan menyampaikan ke DJPK, DJPK akan menyampaikan rekomendasi ke Direktorat PA Dirjen Perbendaharaan, nanti kemudian baru Direktorat PA Dirjen Perbendaharaan menerbitkan rekomendasi kepada Kepala KPPN. Nah, selanjutnya dana desa sebenarnya ini sudah ada realisasi tapi dia nanti masuk di Maret ya Bapak Ibu ya. Di Maret sudah untuk Bolemo sudah di bulan Maret itu sudah hampir semua desa ya. Tinggal 5 desa yang belum untuk tahap 1, sementara untuk Pohuwatu masih baru 44 desa, masih ada sekitar 58 ya. 58 desa ya, 58 desa yang belum diajukan. Jadi sekiranya ada Pemda di sini, kami minta tolong agar supaya segera dipercepat progresnya, validasinya, verifikasinya di tingkat Pemda supaya bisa segera menyalurkan tahap 1 untuk 58 desa tersebut. Nah, untuk komponen yang paling tinggi di realisasi TKD itu adalah sebenarnya BOSP Mbak Opik ya. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini ada kekeliruan. BOSP itu sudah mencapai bantuan operasional satuan pendidikan ya. Dia sudah mencapai 45%, namun tidak bisa tayang ya di sini, nanti kami perbaiki slide-nya. Namun demikian kalau dari sisi jumlah memang DAU ini yang terbanyak ya, 224 miliar ya realisasinya, dibanding kalau dari sisi persentase BOSP itu yang tertinggi sebesar 45%. Next Mbak Opik. Nah,
Untuk perkembangan penyaluran DAU, Kabupaten Bualemo maupun Pohuwatu sama-sama 25% ya. Nah, sampai dengan bulan Februari, penyaluran DAU Blok Grant ini 25% realisasinya. Sudah termasuk penyaluran DAU Blok Grant bulan Maret. Karena Bapak Ibu, kenapa dia sampai dengan bulan Maret realisasinya? Karena untuk DAU Blok Grant itu, kalau Bapak Ibu kan di vertikal ya, kita satker vertikal itu terima gajinya tanggal 1 ya. Mau tanggal merah, hari Sabtu, hari Minggu, tetap terima gajinya tanggal 1 sepanjang kita mengikuti ketentuan yang diatur ya, Mas Alfi ya. Tanggal 15 batas terakhir. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu telat-telat, ya minta maaf, gajinya nggak masuk tanggal 1 gitu. Nah, demikian juga Pemda. Mengapa kita upayakan juga rekan-rekan di Pemda menerima juga gaji tanggal 1 sehingga pembayaran DAU BG dari KPPN ke rekening kas umum daerah itu dimaksimalkan hari kerja terakhir di bulan berkenaan sebelum bulan pembayaran DAU. Jadi kalau misalnya untuk bulan Maret itu SP2D-nya tanggal 28 Februari 2026. Next, maaf. Nah, untuk perkembangan penyaluran TKD lainnya, untuk di Kabupaten Bualemo sendiri, dana bagi hasil sumber daya alam itu sudah mencapai 109 juta, sementara pajak, dana bagi hasil pajak mencapai 155 juta atau 10% ya. Nah, untuk Pohuwatu sendiri DBH SDA sudah mencapai 191 juta dari pagu 1,2 M. Sementara untuk DBH pajak belum ada realisasi ya sampai dengan bulan Februari ya, sampai bulan Februari ya Bapak Ibu ya. Nah, realisasi DBH per Februari 2026 ini lingkup KPPN Marisa ini sudah mencapai 11,87%. Ini jika dibandingkan tahun lalu itu masih lebih tinggi tahun ini, yang mencapai 7,54% year on year ya Bapak Ibu. Next, Bapak. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, BOSP, persentase realisasi DAK non-fisik lainnya per 28 Februari pada Kabupaten Bualemo sebesar 22,46% dan Pohuwatu sebesar 20,35%. Nah, keseluruhan realisasi DAK non-fisik per Februari 2006 lingkup KPPN Marisa sebesar 20,35%. Jadi bisa kita lihat di tampilan layar untuk BOK bantuan operasional kesehatan ya, dia dari pagu 8,3 M baru terrealisasi 1,5, sementara tunjangan guru itu baru terrealisasi 9,9 M dan BOSP untuk Kabupaten Bualemo 11,2 miliar. Nah, sementara untuk Pohuwatu sendiri kalau BOK belum ada realisasi sampai dengan Februari. Sementara untuk tunjangan guru sudah mencapai 9,3 M dan BOSP itu sudah mencapai 12,1 miliar. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya mengapa ada yang sudah ada realisasi, mengapa ada yang lain belum. Nah, ini tergantung dari rekomendasi Bapak Ibu. Rekomendasi dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Nah, mengapa rekomendasinya belum turun? Ada beberapa sebab. Mungkin karena laporannya belum diterima oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jadi sama tadi ya alurnya tadi yang saya sampaikan, kalau tunjangan TPG itu dari Diknas berjenjang ke Kemendikdasmen, Kemendikdasmen ke DJPK, DJPK ke Direktorat PA. Nanti Direktorat PA menerbitkan rekomendasi ke KPPN. Begitu juga untuk BOK. Kalau BOK ini kan dari di Dinas Kesehatan ya. Jadi dia ada Bokdinas, ada untuk Puskesmas. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya kenapa Bualemo sudah, Pohuwatu belum, itu tergantung dari
pelaporan, kewajiban-kewajiban yang mungkin belum terpenuhi sehingga belum diterbitkannya rekomendasi. Next. Untuk selanjutnya dak fisik untuk kedua kabupaten kota ini memang belum ada realisasi, dan kalau kita lihat terjadi penurunan yang sangat signifikan ya Bapak Ibu ya. Namun demikian penurunan ini kalau terjadi, namun ada ini ya, ada program-program prioritas yang bersinergi dengan program-program dari pusat, sehingga kalau kita lihat terjadi penurunan yang sangat signifikan. Ternyata dananya ini ditarik ke pusat sehingga terjadi sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk dana desa sendiri seperti yang saya sampaikan tadi, kalau untuk sampai dengan bulan Februari, 28 Februari itu memang sama sekali belum ada realisasi. Tapi dia terrealisasi itu sudah di bulan Maret, di tanggal berapa ya, tanggal 14 sampai tanggal 27 Maret. Iya, 27 Maret itu terakhir ada 4 desa ya dari Bualemo. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mas Alfi. Baik, terima kasih banyak Pak Hani atas penyampaian terkait press release atau press conference APBN lingkup KPPN Marisa yang sedikit banyaknya membahas terkait capaian realisasi pada APBN untuk KL pusat serta transfer ke daerah. Jadi mungkin sedikit mengingatkan juga terkait khususnya untuk satuan kerja KL ya, itu yang memiliki belanja modal, di mana terdapat 13 satker yang memiliki belanja modal. Nah, mungkin untuk satker-satker yang memiliki belanja modal agar kiranya dapat segera merealisasikan di bulan April Mei ini sehubungan dengan S nomor 89 terkait percepatan kontrak belanja modal. Mungkin kalau misalkan yang pagunya di bawah 100 bisa menggunakan TUP ya untuk untuk realisasi. Namun untuk yang nilainya besar itu dan pasti harus kontrak agar segera didaftarkan kontraknya di bulan ini, di bulan April, dan segera direalisasikan, karena kami khawatirnya nanti jika sampai dengan Mei ketika cut off data belanja modalnya belum didaftarkan kontraknya, takutnya nanti kena efisiensi seperti itu. Jadi kiranya Bapak Ibu 13 satuan kerja, mungkin nanti kami akan menerbitkan surat juga terkait percepatan belanja modal agar segera mendaftarkan kontrak ya, jika memang sudah dipastikan untuk kontrak ke KPPN Marisa di bulan ini, seperti itu. Baik, tidak terasa sudah hampir 2 jam kegiatan ini berlangsung, dan alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar. Dan oke, izin ada titipan dari kalian nih terkait yang tadi Bapak Ibu terkait kegiatan BIMTEK agar kiranya bisa mengisi feedback ya. Nanti bisa di-share ke seluruh pengolah keuangan di satkernya masing-masing, karena nanti atas feedback itu bisa menjadikan masukan bagi kami untuk lebih meningkatkan kualitas kegiatan BIMTEK ini, seperti itu. Baik, demikianlah seluruh rangkaian acara ya pada hari ini. Semoga materi yang telah dibahas dapat bisa meningkatkan wawasan kita terkait pengolahan APBN tentunya. Dan saya selaku MC memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kemudian menutup perjumpaan kita, izinkan saya kembali membacakan pantun. Makan ketupat bersama keluarga, silaturahmi hangat penuh kemenangan. Ilmu didapat, hati pun lega. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan pekerjaan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di kegiatan BIMTEK dan press conference di bulan depan. Waalaikumsalam. Minal aidin Mas Alfi. Ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Lupa tadi.